Udah. Oke. Nah, pemateri pertama namanya adalah Faila Sufa atau Ibu Ella ya. Domisili saat ini adalah Karawang, Jawa Barat. Pendidikan S1 Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, beliau ini saat ini adalah ibu dari 5 orang anaknya, Masya Allah. Aktivitas sehari-hari adalah owner dan pengajar rumah bermain dan belajar my class. Raihan Laundry, marketer Honey Book Store. Nah, beliau juga bisa disapa-sapa nih atau bisa di-follow di Instagramnya ya, @faila_umu_raihan atau di Facebooknya. Lalu pemateri kedua kita ada Bunda Ismayanti Pratiwi. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu putra berusia 2 tahun 8 bulan. Memiliki ketertarikan terhadap ilmu parenting dan pendidikan anak usia dini serta metode Montessori. Nah, pendidikan beliau ini sebentar ya. Sebentar. Nah, pendidikan beliau Institut Pertanian Bogor 2012 sampai 2016 S1 Ilmu Keluarga dan Konsumen, lalu Institut Pertanian Bogor 2016 sampai 2018 S2 Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Pelatihan yang pernah beliau ikuti, pelatihan kurikulum pendidikan, holistik berbasis karakter IHF 2018, pelatihan intensif Montessori, Filosofi Montessori 2022, lalu praktek pendampingan 5 area Montessori Sustainable Living for Kids 2022. Ya. Beliau juga bisa dikontak melalui nomor WhatsApp berikut, lalu ada juga emailnya dan Instagramnya bisa di-follow-follow ya. Nah, aktivitas saat ini wirausaha, belajar, dan mengajar. Wah, Masya Allah sekali ya, dua pemateri kita hari ini. Nah, langsung saja ya untuk pemateri yang pertama, ada Bunda Faila. Bunda Faila, dipersilakan ya. Terima kasih Mbak Eka atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas, Mbak? Alhamdulillah. Terdengar. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya program pendampingan 5 area metode Montessori yang diprakarsai oleh Bunda Ina Sinardi, Diploma Montessori, dan merupakan program dari Sustainable Living for Kids dan Play and Learn. Yang kelima ya di area saat ini saya akan memaparkan materi sebentar. Saya ingin ini saya akan memaparkan tentang kegiatan pramatematika dan matematika yang asik ala Montessori. Kenapa di area Montessori ini dikatakan asik kegiatan pramatematika atau matematika? Karena pada sebagian orang ketika mendengar kata matematika, ini makan dulu. Mbak Eka itu bisa di-mute nggak? Iya. Pada sebagian orang ketika mendengar kata matematika serem atau sulit,
membingungkan gitu ya. Sementara yang lainnya ada yang merasa menyenangkan, seru dengan matematika. Sehingga akan tercipta pola pikir bahwa matematika itu menyenangkan. Kadang sebagian orang tua juga masih memahami bahwa untuk mengembangkan kemampuan matematika pada anak, lebih sering anak diminta untuk menghafalkan angka-angka, kemudian jumlah untuk geometri, tanpa mengetahui konsep dari matematika itu sendiri. Padahal untuk anak usia dini, sebelum anak-anak dikenalkan dengan matematika yang abstrak, anak harus mengenal dulu matematika secara konkret yang dilihat melalui benda-benda yang nyata, sehingga dari kegiatan itu matematika jadi asyik buat anak dan tidak sulit untuk dilakukan. Makanya kenapa kita waktu kita ada yang traumatika, karena yaitu kita tidak dari kecil itu tidak dikenalkan dengan benda-benda secara konkret, tapi langsung secara abstrak dari angka-angka, dari simbol-simbol, dari rumus-rumus seperti itu. Jadi berpikirnya tuh sudah matematika tuh susah, berat gitu. Kemudian manfaat dari matematika dalam kehidupan anak. Sangat banyak ya manfaat yang kita dapat dari matematika di kehidupan anak, antara lain memupuk keberanian dalam menyelesaikan masalah. Dengan memahami matematika dengan baik, maka anak akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan memahami dan menyusun strategi. Kemudian anak akan menjadi cerdas, kreatif, dan inovatif. Anak akan berpikir cepat untuk memahami masalah, kemudian menyusun jalan keluar, dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan lebih kreatif karena sudah terbiasa mencari pola atau cara ketika menyelesaikan soal matematika. Kemudian untuk melatih kesabaran. Kemudian melatih kesabaran anak. Anak akan dapat mampu bersabar untuk menyelesaikan soal matematika dan insya Allah akan menjadi penyabar pula dalam kehidupan nyata. Kemudian matematika juga dapat seorang anak dapat dilatih melalui matematika, misalnya berhitung jumlah buah-buahan, mencocokkan angka dengan jumlah gambar, serta memecahkan soal cerita. Semakin berlatih penalaran, maka akan menjadi semakin tajam. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap disiplin dan jujur. Karena matematika itu ilmu pasti, tidak bisa dikarang-karang ya. Misalnya angka 2, ya 2 nilainya, angka 4, ya 4. Jadi nggak bisa kita mau jujur. Misalnya itu mata kita jumlahnya 2, tapi kita mau menyebutkannya 4, tidak bisa karena memang secara nyatanya mata kita ada 2, seperti itu. Kemudian anak juga berlatih untuk disiplin, menyelesaikan masalah secara urut dan runut. Nah, kemudian kita masuk ke intinya ya, mengapa harus dengan Montessori. Untuk mengasah kemampuan matematika anak usia dini, dibutuhkan berbagai stimulasi menggunakan bermacam metode belajar. Kemudian, kenapa sih metode Montessori merupakan pilihan yang sangat menarik dan membantu orang tua dalam proses stimulasi? Karena beberapa filosofi dari metode ini sangat tepat untuk diterapkan pada anak usia dini. Sebelum memulai stimulasi pada anak, dengan metode ini, orang tua harus tahu dulu filosofinya agar tidak berekspektasi pada anak bahwa anak akan langsung bisa atau anak akan langsung menyukai kegiatannya. Karena nggak sedikit ya orang tua yang, kalau orang tua kan bekerjanya dengan melihat hasilnya, sementara kalau anak-anak mereka berproses. Jadi dari proses yang mereka lalui itu, anak-anak menjadi mendapatkan banyak manfaat dan belajar. Kalau orang tua kan
langsung ke hasilnya. Makanya kalau kita dengan metode Montessori ini, kita tidak boleh memasang ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak. Kadang-kadang ada anak yang diajak bermain dengan salah satu aparatus, tapi anak belum tertarik. Nah, itu kita tidak boleh kecewa ya, tidak boleh kecewa karena kalau kita ternyata anak saya nggak mau bermain dengan ini, nanti jadinya kita stres deh. Kalau kita sudah stres, akhirnya anak yang ditekan karena harus cepat bisa, cepat pintar, anak akhirnya ikutan stres juga seperti itu. Kemudian, nah sebelum kita berkegiatan menggunakan metode Montessori, kita harus kenal dulu apa sih Montessori itu. Iya, Montessori ini, metode Montessori lahir dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maria Montessori, seorang wanita kelahiran Italia pada tahun 1870. Tapi meskipun beliau sudah lahirnya di beberapa abad yang lalu, insya Allah masih bisa ya ilmunya diaplikasikan untuk kita dan anak-anak kita di masa sekarang ini. Dari penelitian Dr. Maria Montessori itu diuji cobakan pertama kali pada anak-anak yang catat mental dan pada anak-anak dari keluarga miskin di Italia. Nah, karena Dr. Maria Montessori saja menguji cobakan metode Montessori itu untuk keluarga miskin. Jadi untuk kita ibu-ibu sekarang tidak boleh nih berkecil hati kalau untuk mau berkegiatan dengan metode Montessori karena melihat aparatusnya yang harganya mahal-mahal itu ya, kita tidak boleh berpikir seperti itu karena dokter Montessori aja menggunakannya pertama kali untuk keluarga miskin di Italia. Kemudian dari metode ini tidak hanya menekankan pembelajaran anak pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan melingkupi semua kebutuhan tumbuh kembang anak dan untuk membekalinya dengan berbagai keterampilan yang berguna untuk kehidupannya di masa mendatang. Jadi di Montessori ini lebih dikedepankan aspek psikologi anak. Dan insya Allah kalau anak sudah terpenuhi semua kebutuhannya, keterampilannya, untuk kegiatan membaca, menulis, dan berhitung itu akan bisa berjalan pada waktunya. Nah, sebelum berkegiatan dengan Montessori dan agar orang tua itu tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak, kita harus mengenal juga adanya filosofi dari Montessori ini. Dan filosofi ini insya Allah pas ya untuk kita para orang tua yang ingin membersamai anak-anak, yang ingin memberikan stimulasi kepada anak. Apa saja sih filosofi dari Montessori itu? Yang pertama ada the absorbent mind, yaitu pikiran yang mudah menyerap. Pada anak-anak usia dini, dari bayi, bahkan dari sejak dalam kandungan, dikaruniai Allah dengan kemampuan untuk belajar. Ketika lahir sebagai bayi, mereka menyiapkan semua inderanya untuk menyerap segala informasi dari lingkungan sekitar mereka. Jadi tanpa mereka dipaksa pun, tanpa ada intervensi dari orang tua, insya Allah anak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, follow the child atau mengikuti si anak. Secara naluri, anak mengerti apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk memenuhi tugas perkembangan tanpa harus dipaksa. Setiap anak memiliki pola belajar sendiri, memiliki keterampilan pada objek tertentu, dan memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Jadi tanpa dipaksa, anak insya Allah akan mempunyai kemampuan untuk mengolah dirinya sendiri. Jadi tugas orang dewasa bukan hanya memberikan materi atau memaksa anak belajar, melainkan mengobservasi apa yang sedang menarik minat dan perhatian anak. Jadi
Mulai sekarang kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita ya, bunda-bunda, terutama ke anak-anak kita. Karena insya Allah sudah mengaruniakan kemampuan kepada anak-anak kita untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, respect to the child atau menghargai anak. Artinya kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan individu yang lain. Tidak boleh membandingkan, sudah bisa baca, sudah bisa menulis, anak saya belum. Kok anak si B sudah bisa menghafal, anak saya belum. Kita tidak boleh membandingkan anak seperti itu. Tapi mengingatkan kepada anak bahwa anak sudah mampu, sudah mempunyai kemajuan dibandingkan di hari sebelumnya. Jadi kita hanya melihat dari anak kita sendiri gitu. Biar kita tidak tidak jadi baper. Kalau kita bunda-bunda selalu melihat kemampuan anak orang lain tanpa kita melihat kemampuan anak kita sendiri, yang ada akhirnya kita menekan anak kita agar bisa menjadi pintar seperti anak itu gitu. Kemudian selain itu, dengan menghargai anak, maka anak akan tumbuh rasa percaya diri yang merupakan bekal penting dalam proses belajarnya. Yang kelima, yang keempat adalah periode sensitif, di mana pada masa periode sensitif dengan stimulasi yang tepat akan memberikan anak belajar tanpa beban, karena keinginan untuk menguasai materi tertentu lahir dari dalam dirinya sendiri. Namun, tanpa stimulasi yang tepat, kemungkinan untuk belajar akan membutuhkan usaha yang lebih bagi anak. Jadi selama periode sensitif itu berlangsung, upayakan agar anak belajar melalui media yang konkret yang bisa diamati menggunakan kelima indera yang sudah dikaruniakan Allah kepada anak-anak dan bisa menimbulkan pengalaman nyata daripada harus belajar melalui media yang abstrak. Kita mau mengenalkan angka 2. Kita tidak perlu langsung menunjukkan kepada anak ini angka 2. Tapi kita mencoba melatihnya dengan berhitung menggunakan benda yang konkret. Bisa dari anggota tubuh kita juga bisa. Mata kita ada 2, telinga kita ada 2, tangan kita ada 2, seperti itu. Insya Allah lebih mudah anak untuk menyerapnya. Kemudian yang kelima, prepared environment atau lingkungan yang disiapkan. Nah, pada proses belajar anak usia dini, perlu disiapkan lingkungan yang baik, aman dan nyaman, yang meliputi orang dewasa yang akan membantu anak ketika anak membutuhkan bantuan. Jadi ketika anak tidak membutuhkan bantuan, biarkan mereka bekerja dengan dirinya sendiri, tanpa harus kita mendikte, tanpa harus kita banyak berkomentar, cukup kita perhatikan saja. Dan kita memberikan bantuan ketika anak membutuhkan bantuan atau mengalami belajar. Apalagi untuk anak-anak sekarang ya Bunda, karena terlalu banyak kita bantu, jadi anak kita susah untuk mandiri sedikit-sedikit. Ibu ini gimana? Ibu susah. Bahkan untuk sekedar membuka bungkus makanan aja harus dibantu sama orang tua karena mereka merasa tidak mampu untuk mengelola dirinya sendiri, untuk bisa melakukan hal itu. Selain keberadaan orang dewasa, adanya material yang menyesuaikan umur, kemudian kemampuan dan kebutuhan belajar anak, sehingga untuk kegiatan belajar anak ini sebenarnya tidak dibutuhkan kurikulum standar untuk masing-masing anak ya. Jadi kurikulum standar itu di formal. Sementara kalau untuk anak belajar di rumah itu tidak ada kurikulum yang standar yang biasanya dipakai untuk sekelompok anak. Jadi ya sesuai dengan apa yang adanya nilai-nilai dasar dari filosofi Montessori. Dengan membawa Montessori ke rumah, berarti membawa nilai-nilai filosofi Montessori
untuk disesuaikan dengan keadaan di rumah masing-masing. Tidak harus semua aparatus Montessori disediakan di rumah, karena rumah memang bukan sekolah yang formal. Dan untuk kesempatan kali ini, kegiatan kita kali ini, insya Allah kita akan mengadakan kegiatan bagaimana caranya menyediakan aparatus Montessori, terutama di area matematika, tanpa harus membeli bahan yang aslinya seperti itu, karena memang bahan aslinya harganya lumayan ya bunda-bunda ya. Jadi insya Allah nanti kita di sini akan sharing untuk bagaimana cara membuat aparatus Montessori area matematika dengan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Selanjutnya, rumah adalah tempat pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita jadikan pedoman keluarga. Sehingga Montessori di rumah akan terwujud dalam berbagai macam gaya dan ekstensi. Untuk lingkungan yang harus disiapkan ini antara lain yang bisa memfasilitasi kebebasan anak dan mempunyai ketertiban, artinya barang itu letaknya di situ. Jadi ketika anak mengambil di situ, mengembalikannya pun di situ. Kemudian bahan-bahan yang dipakai itu alami dan nyata, yang dapat memfasilitasi aspek sosial dan aspek intelektual. Kemudian Montessori ini membuat anak mudah memahami matematika, karena di metode Montessori ini anak belajar dari hal yang mudah ke yang sulit, dari hal yang konkret ke yang abstrak, kemudian yang sederhana ke yang kompleks, karena memang anak usia dini mengenalnya dari hal-hal yang mudah dulu, hal-hal yang sederhana dulu, hal-hal yang konkret dulu. Belum bisa mereka membayangkan bagaimana dua itu yang seperti bagaimana itu anak belum bisa. Tapi dengan kita menggunakan benda yang nyata, insya Allah anak akan bisa belajar dengan mudah gitu. Kemudian Montessori ini akan membuat anak memperpanjang rentang konsentrasi, membangun budaya gemar belajar, dan tidak menghafal simbol angka dan rumus, tapi paham konsepnya. Nah, ini kegiatan pramatematika yang bisa dilakukan anak-anak di rumah. Jadi, dari anak kita sudah mulai bisa bergerak, itu sesungguhnya anak-anak sudah belajar bagaimana berkegiatan, belajar bagaimana menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, dari kegiatan pramatematika dalam keseharian ini, bisa bunda-bunda lakukan nih. Misalnya makan sendiri. Nah, biasanya kita kan sebagai orang tua, malas repot ya bunda ya. Karena kalau anak makan sendiri, apalagi anak-anak usia di bawah 4 tahun, masih sulit mengkoordinasikan anggota geraknya. Jadi udah deh disuap aja makannya biar cepat, biar nggak berantakan. Padahal dari kegiatan makan sendiri itu, anak-anak mendapatkan banyak manfaat, banyak pelajaran seperti itu. Dari bagaimana caranya mengambil makanan itu dari sendok, kemudian memasukkan ke mulut, bagaimana mengelola agar tidak ada yang terjatuh, seperti itu. Kemudian membantu memasak. Jadi biasakan anak membantu bundanya di dapur, memetik sayuran, memotong lauk, seperti itu. Kemudian menghitung anggota tubuh, menghitung kancing baju, membandingkan besar kecil, tinggi. Itu merupakan beberapa contoh kegiatan pramatematika yang bisa diterapkan di dalam keseharian anak-anak. Selain dengan hal-hal keterampilan hidup tadi, bisa juga dengan menggunakan aparatus Montessori. Alhamdulillah dalam 5 area Montessori ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga bagaimana caranya membuat aparatus Montessori yang bisa digunakan untuk menstimulasi anak dari mulai kegiatan keterampilan sensorial, bahasa, matematika, dan yang terakhir ini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pasal dan tessellation. Tessellation itu kayak pasal gitu ya bunda ya.
Nah, kemudian yang terakhir perlu diingat ya Bunda-Bunda ya, agar kita tidak berekspektasi terlalu tinggi kepada anak dalam menggunakan metode Montessori ini, kita harus selalu memperhatikan bagaimana milestone atau pencapaian perkembangan anak. Apakah sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya atau belum? Jika sudah, maka terus distimulasi agar anak dapat menuntaskan dahulu tahapan perkembangannya. Jika kemampuan pendahuluan tidak tuntas, maka anak akan lebih sulit untuk mencapai kegiatan belajar yang baik. Kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu antara lain kemampuan sensori, kemampuan motorik halus dan kasar, kemudian fokus, koordinasi mata dan tangan, koordinasi tangan kanan dan kiri, di mana kegiatan ini dilakukan di area keterampilan hidup dan area sensorial dari metode Montessori, yang yang kegiatan tersebut akan berpengaruh besar untuk anak bisa belajar di area matematika. Kemudian perlu diperhatikan lagi yang kedua adalah rentang konsentrasi anak usia dini yang bisa dihitung dengan mengalihkan usia anak dengan 2-3 menit. Jadi Bunda-bunda jangan terlalu berharap misalnya anaknya usia 3 tahun, nggak bisa sih duduk sampai setengah jam, atau anaknya 4 tahun, tidak, baru 10 menit aja udah pengennya lari aja gitu, udah capek. Nah, itu karena memang tentang konsentrasi mereka itu belum terlalu panjang, Bunda ya. Jadi memang kalau menurut pengalaman pribadi saya, banyak orang tua yang mengeluhkan seperti itu. Anak saya nggak bisa diem, anak saya kalau disuruh duduk nulis nggak mau, anak saya pengennya gerak terus. Nah, berarti ini ada sesuatu yang belum Bunda lakukan untuk memfasilitasi anak bagaimana anak bisa mencapai rentang konsentrasi yang lebih panjang. Nah, itu bisa dilatih dengan stimulasi stimulasi dari sensorial dan kegiatan hidup. Kemudian yang selanjutnya pengulangan. Jadi dengan metode Montessori ini harus selalu diulang-ulang. Jadi jangan berharap ketika berkegiatan belajar menggunakan satu aparatus Montessori, misalnya kita menggunakan contoh aparatus dari area matematika, small sandpaper number ya, untuk mengenal angka secara abstrak. Anak bisa langsung yang tadinya sama sekali nggak tahu angka, jadi satu kali itu dikasihkan langsung harus bisa. Nah, tidak bisa seperti itu, karena anak berpikir dulu, ini apa ya? Kemudian diulang lagi, oh sepertinya ini kemarin seperti ini. Kemudian diulang lagi sampai akhirnya menempel. Kemudian dari yang konkret dulu, misalnya apel ada 2, kita menghitung 1, 2, dengan ditunjukkan angka 2. Ini loh, yang tadi dihitung jumlahnya 2 seperti ini contohnya, angkanya seperti ini. Kita melatihnya seperti itu. Jadi harus diulang-ulang. Karena dengan diulang-ulang memberikan kesempatan anak untuk lebih mengobservasi, berinovasi, dan berstrategi. Jika dalam 1-2 kali stimulasi anak belum paham, maka biarkan dia mengulangi tanpa orang tua banyak berkomentar atau bertanya. Yang keempat, pilih benda yang pasif agar anak termotivasi untuk melakukan sesuatu, menjadikan benda itu menarik sebagai media pembelajaran. Makanya kenapa di metode Montessori, warna-warna yang digunakan itu yang warna-warna yang alami. Seperti untuk sandpaper number, menggunakan warna hijau, karena hijau itu identik dengan warna-warna tanaman. Kemudian mengapa untuk number root, long number root, small number root menggunakan warna merah dan biru, karena dengan warna-warna itu anak menjadi lebih tertarik untuk belajar. Jadi diharapkan lebih mudah untuk diserap oleh anak, dan tidak kalau kebanyakan material untuk pembelajaran kan warnanya yang mencolok-mencolok, oranye atau hijau muda atau apa, harapannya bisa menarik anak. Padahal sebenarnya kalau menurut metode Montessori
bahan-bahan warna-warna yang alami itu lebih bisa digunakan untuk menstimulasi kegiatan anak. Nah, mungkin seperti itu materi yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama bunda-bunda semua, bisa bermanfaat, dan insya Allah kegiatan kita masih berlanjut untuk beberapa hari ke depan. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mbak Eka. Masya Allah, terima kasih ya Bunda, udah kasih pemaparan yang terperinci banget nih ya untuk kita pemula-pemula ini ya. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Tidak dong, tentunya tidak. Pasti insya Allah ada ilmu yang bisa diambil ya. Iya, insya Allah. Tadi saya sempat catat sedikit nih poinnya ya. Harus turunkan ekspektasi benar-benar sampai di angka 0 kali ya, Bunda ya. Benar. Jadi kita nggak bisa apa ya? Iya sayang. Berekspektasi bahwa anak tuh langsung bisa, langsung jadi gitu ya, Bunda. Dan harus sabar juga ya. Benar. Bukan dikurangi, tapi dihilangkan. Iya, terus mengenai aparatus juga ya bisa dibuat sendiri low budgetnya gitu ya. Iya, benar. Oke. Benar Mbak Eka. Ini anak aku rewel, ya udah langsung aja ke pemateri yang kedua ya, Bunda Isma. Nanti teman-teman misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung. Iya, boleh silakan. Ya, cek apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Masya Allah, jelas banget Bunda. Oh, Masya Allah. Siap. Iya, Teh, lanjut ya. Oke, ya terima kasih ya bagi bunda-bunda yang sudah menyempatkan hadir di acara Zoominar pagi hari ini. Terima kasih juga untuk moderator atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah hari ini saya akan melanjutkan nih yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Faila ya terkait pramatematika. Nah, insya Allah hari sekarang yang akan saya sampaikan, nah ini masuk sedikit ke area matematika ya dengan metode Montessori. Nah, ini ya, tadi sudah disampaikan bahwa sebelum kita masuk ke matematika, ya ada satu hal yang juga tidak boleh kita abaikan, yaitu pentingnya fondasi, ya kemampuan pendahuluan bagi anak saat akan masuk ke area matematika. Nah, di antaranya yang pertama adalah rentan konsentrasi. Dan ini konsentrasi itu tidak bisa konsentrasi gitu atau ayo konsentrasi gitu, tidak bisa seperti itu gitu ya. Konsentrasi itu sebagaimana otot ya yang biasa dilatih begitu sampai terbentuk, begitupun dengan konsentrasi. Saat anak mungkin baru begitu ya mengenal masuk mengeksplorasi aparatus Montessori, nah itu jangan dibayangkan akan simsalabim langsung anteng duduk bisa mengeksplorasi sesuai dengan yang kita contohkan, tentu tidak. Karena konsentrasi itu butuh latihan begitu ya, dilatih dan ditumbuhkan. Di Faila ya, stimulasi sensorik, motorik begitu ya, melalui kegiatan di sehari-hari ya, makan begitu, maupun dengan aparatus Montessori di area sensori ya, kemudian praktik live atau praktik keterampilan sehari-hari begitu, dan yang lainnya. Di matematika juga anak ya butuh yang namanya presisi, ketelitian gitu ya, dan itu juga ditumbuhkan begitu. Kemudian pemahaman pola ya, ketertarikan ya, keterkaitan, saya salah ketik, keterkaitan, kemudian prediksi begitu ya. Makanya kenapa di area-area sebelumnya ya seperti di sensori gitu ya, kita belajar misal menyusun balok dari yang besar ke yang kecil begitu. Terus nah disitulah nanti anak bisa memiliki pemahaman pola gitu ya. Jadi di sini sangat penting ya baik melalui kegiatan sehari-hari ya maupun menggunakan aparatus Montessori itu sendiri. Nah, konsep utama dalam area matematika ya dalam mengajarkan matematika dengan metode Montessori dimulai dari hal-hal yang konkret. Hal-hal yang konkret
tentu hal-hal yang memang bisa ditangkap ya, dan ya bisa ditangkap oleh indera anak seperti itu. Bisa dilihat, bisa diraba begitu ya, bisa dirasakan begitu. Nah, dimulai dari hal yang konkret. Kemudian baru masuk ke abstrak. Abstrak ya. Di sini saya berikan warna. Nanti di slide-slide setelahnya ya, di slide-slide setelahnya nanti per kegiatan itu bisa dilihat warnanya, mana yang konkret, mana yang abstrak ya, dan nanti gabungan keduanya. Kalau yang abstrak itu contohnya seperti simbol angka sendiri ya, 1, 2 gitu ya. Mungkin bagi kita itu familiar ya, tapi bagi anak itu adalah suatu hal yang abstrak ya, yang mungkin belum terbayang gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggabungan antara konkret dan abstrak. Begitu. Sampai sini pasti mungkin muncul pertanyaan ya, apakah nanti ya ketika anak belajar menggunakan metode Montessori matematikanya, apakah nanti harus selalu tergantung dengan benda yang konkret begitu? Jawabannya adalah tidak. Karena nanti pun ya pada akhirnya kita rangkaian ini akan menuntun anak begitu supaya nanti juga secara abstrak itu anak bisa memahami begitu. Tapi bedanya kalau misalkan kita langsung menjelaskan ke yang abstrak saja gitu kan, anak menjadi kurang paham begitu ya. Nah, makanya di sini dijembatani oleh suatu hal yang konkret. Jadi dengan metode Montessori pun ya anak-anak tetap akan bisa begitu ya mengerjakan lembar kerja atau apapun yang sering kita temui ya, matematika yang selama ini mungkin kita temui di sekolah-sekolah konvensional atau yang dulu juga kita alami begitu ya. Nah, ini juga arahnya memang ke sana begitu. Tapi dijembatani dengan suatu hal yang konkret ya, disesuaikan dengan memang perkembangan anaknya. Satu hal yang penting juga tadi selain konsep ya adalah 3 period lesson atau 3 periode pembelajaran. Ini adalah metode khas Montessori, sebetulnya bukan di area matematika saja, ya, tetapi di area bahasa, di area apapun, pokoknya ketika kita akan mengenalkan suatu pengetahuan yang baru, ya, kepada anak, nah ini digunakan 3 period lesson. Kita mau mengenalkan misal nanti organ-organ tubuh, atau kita mau mengenalkan hewan, kita mau mengenalkan apapun, ya. Nah, di Montessori ini menggunakan metode 3 period lesson. Nah, apa itu 3 period lesson? Nah, ini. 3 period lesson ini adalah 3 periode pembelajaran ya. Kalau secara teknis, mungkin saya akan sedikit contohkan, dimulai dengan pembukaan. Jadi diawali dengan pembukaan, kita mau mengajarkan apa? Kita duduk di samping anak, duduk di samping tangan dominannya. Kalau anak kita dominan tangan kanan, duduk di sebelah kanannya, ya, kemudian dibuka. Nah, atau D, hari ini kita akan belajar misal ya sandpaper number atau papan angka ya, papan angka yang berpasir atau angka raba begitu. Nah, ini Bunda punya sandpaper number. Ya, ini ada angka 1, ada angka 1. Maaf, kita jajarkan ya angkanya. Tuh 2, 3 begitu ya. Nah, baru kita masuk ke inti pembelajarannya. Yang pertama adalah pemberian informasi. Kata kuncinya adalah ini adalah. Kita sampaikan, nggak usah langsung digembreng 3-3-nya. Misal kita mau mengajarkan angka 1, 2, dan 3 ya, simbol 1, 2, dan 3. Nah, kita sampaikan dulu nih. Ini adalah angka 1. Begini cara menulisnya. Kita contohkan cara menulisnya. Kemudian kita tawarkan kepada anak, apakah ada yang ingin mencoba, begitu ya. Nanti kalau anak mau mencoba, ya nanti dicoba, begitu ya. Begitupun nanti angka 2 dan angka 3, begitu. Disesuaikan saja dengan kemampuan anaknya, ya. Kalau misalkan memang 1, ya 1 dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa 3, 3, 5, 5. Tergantung sangat disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Yang kedua adalah reseptif. Kata kuncinya adalah yang mana. Setelah kita tadi memberikan informasi, dan nanti kita menanyakan kepada anak, yang mana angka 3, nah nanti anak hanya menunjuk saja, begitu ya, menunjuk mana angka 2, gitu, dan seterusnya. Mana angka 1. Kemudian periode ketiga adalah
ekspresif, yaitu meminta anak ya yang menyebutkan. Ini apa? Ya, 3. Ini apa? 2. Ini apa? 1. Begitu ya. Jadi kita yang meminta anak untuk menyebutkan. Setelah itu diakhiri dengan penutupan, kita simpulkan. Oke, baik. Ade, hari ini kita sudah mengenal angka 1, 2, dan nanti kita belajar ya. Gitu. Jangan dibayangkan mengajarkan trip periodism ke anak ini langsung berhasil, tidak. Disesuaikan saja ketika nanti misal di periode kedua ya, saat anak menunjuk misal menunjuknya mana angka 3, tapi dia nunjuknya yang 1, ya nggak apa-apa. Berarti nggak usah, loh kok yang itu? Kayak gitu. Nah ini angka 1 gitu ya, kita koreksi begitu. Nah begini cara menulisnya. Mau coba? Kita tawarkan lagi. Nah, kalau misalkan dirasa situasinya sudah tidak memungkinkan, ya bisa langsung ditutup saja pembelajarannya. Oke, tahapan pembelajaran. Ini mungkin saya akan bahas insya Allah untuk detailkan disampaikan di kelas mentoring atau pendampingan. Nah, tahapan pembelajaran matematika di metode Montessori, yang pertama adalah pengenalan 1 sampai 10, baik dari secara kuantitas maupun nanti secara simbolnya. Yang kedua adalah sistem desimal, ya. Nanti di sini anak akan mengenal mana itu satuan, mana itu puluhan, mana itu ratusan. Jadi kalau di Montessori setelah 10 tuh belajarnya nggak langsung 11. Karena apa? Kenapa gitu? Karena untuk menghindari anak berpikiran bahwa 1 dan 1 bukan 11. Makanya dikenalkan dulu yang namanya, nah ini tadi, mana yang satuan ya, mana atau unit ya, mana yang puluhan, mana yang ratusan, mana yang ribuan begitu. Nah, selanjutnya adalah penghitungan lanjutan. Nah, yang di sini baru nanti anak mengenal kuantitas dan simbol ya. 11 sampai 19, 10 sampai 90, kemudian 11 sampai 99. Begitu. Kenapa tadi saya selalu menyampaikan kuantitas dan simbol? Nah, nanti insya Allah nanti kita akan jawab karena itu 2 hal yang berbeda. Ya. Dan yang terakhir adalah basic aritmatik atau aritmatika dasar ya. Nah, ini berdasarkan referensi yang kami dapat di bukunya Ibu Maya ya, dan juga kelas yang di Google Classroom ya, kami mendapat dampingan. Sebetulnya bukan hanya ini ya, untuk anak usia dini. Nah, di sini. Oke, kita masuk ke pengenalan angka 1 sampai 10. Nah, yang pertama adalah number rods. Rods ini adalah aparatus pertama yang digunakan untuk mengajarkan matematika kepada anak. Ya, nah ini number rods ini adalah papan ya, batang, bukan papan ya, batang kayu ya dengan berbagai macam ukuran, dimulai dari 10 cm untuk yang terpendek dan 100 cm untuk yang terpanjang, begitu ya, dengan warna yang berselang-seling ya, merah, biru ya, dan menunjukkan kuantitas. Ini namanya numbers. Nah, ini manfaatnya ya, kita memperkenalkan anak berhitung 1 sampai 10 ya, dalam bentuk yang konkret, begitu. Nah, untuk cara kerjanya kurang lebih ya saya paparkan secara singkat, yaitu dengan pertama kita minta anak menyusun dulu ya, secara sensorik. Maksudnya secara sensorik itu secara yang dia lihat, dari yang terpendek ke yang terpanjang, tanpa ya anak itu belum anak belum memahami bilangannya ya, baru mengurutkan secara panjangnya saja. Kalau ini di tahap sensori ya, itu sudah dilatih ya menggunakan long rods namanya kalau di sensori. Nah, baru setelah itu nanti kita ajarkan menghitung setiap ruasnya, di mana satu ruas itu mewakili satu kuantitas bilangan. Seperti yang merah berarti 1, begitu ya. Merah biru berarti 1, 2,
Nah, ya dari sini nanti anak akan bisa memahami kuantitas itu secara konkret. Oh, ternyata satu itu lebih sedikit dari dua ya. Ya, kemudian ternyata dua itu lebih banyak ya dari satu. Terus nanti terus begitu ya kita ajarkan menggunakan metode 3PL tadi yang sudah dibahas secara bertahap, mungkin 1 sampai 3, kemudian nanti selanjutnya berapa sampai anak nanti bisa namanya menghitung setiap ruasnya sampai kuantitas yang paling banyak yaitu 10. Dan nanti dengan ini juga anak bisa memahami kenapa setelah 1 itu harus 2, harus 3, harus 4, harus 5, karena ternyata oh itu tuh ada selisihnya 1 begitu. Ketika 1 kemudian lompat ke 4, oh bukan, karena ternyata 1 ke 4 tuh selisihnya bukan 1, 1. Begitu ya. Selanjutnya adalah sandpaper number. Ya, ini masuk ke kan ingat urutannya ya, konkret, abstrak. Abstraknya ini adalah menggunakan sandpaper number atau angka raba ya. Angka raba. Jadi nanti bagian angkanya itu dia memiliki tekstur yang berbeda dengan papannya. Makanya kalau sandpaper number ini ya, kalau di area sensori ya, di stimulasi sensori, nanti kita akan kenal dengan touchboard ya. Jadi anak itu dilatih supaya tangannya itu bisa membedakan tekstur, mana yang lebih keras, mana yang kasar, mana yang halus. Nanti aplikasi lanjutannya memang ini untuk pengenalan angka dan huruf ya. Yang tulisannya kurang kelihatan ya, tapi kurang lebih tujuannya adalah untuk mengenalkan simbol. Kalau tadi kan mengenalkan kuantitasnya, kalau ini mengenalkan simbolnya. Ternyata 1 itu punya simbol, simbolnya begini. Namanya 1. Gitu. Jadi anak itu ketika melihat angka ini terbayang gitu. Ya, terbayang hal yang konkretnya. Nah, 10 menit lagi ya. Nah, ini number roots and cards. Ini adalah penggabungan. Jadi nanti setelah anak bisa tahu kuantitasnya ya, kemudian nanti juga tahu simbolnya, nanti kita padukan. Begitu. Nanti ini bisa jadi permainan yang sangat seru sekali ya. Misal nanti number roots-nya kita acak, nanti kita minta anak untuk menyesuaikan dengan simbolnya. Akan menjadi kegiatan yang sangat menarik untuk anak begitu ya. Nah, kemudian spindle box ya. Intinya, para sebelumnya spindle box ini adalah mengenalkan angka 0. Bahwa 0 itu ternyata kosong ya. Dan juga penguatan ya, penguatan hubungan antara simbol dengan kuantitas dari 1 sampai 9. Setelah tadi di long roads ya, di number roads sama diajarkan, di sini dikuatkan begitu. Nah, kemudian cards and counter. Ini juga sama ya, kegiatan lanjutan untuk anak supaya bisa semakin memahami keterkaitan antara simbol dengan kuantitas benda, ditambah, nah ini khasnya, cards and counter juga mengenalkan ganjil dan genap. Bahwa ternyata ada angka ganjil dan ada angka genap. Angka ganjil yang tidak, nanti di sini nanti akan dijelaskan lebih detailnya di mentoring ya, tapi kurang lebih di cards and counters ini, anak nanti akan dikenalkan dengan konsep ganjil dan genap. Selanjutnya, itu sudah sampai situ, tahap pertama. Mengenalkan anak bilangan 1 sampai 10. Nah, ini mungkin sebagai lanjutannya akan kami bahas secara singkat juga ya, yaitu adalah pengenalan sistem desimal. Nanti di sini di pengenalan sistem. Nah, ini sebelum lanjut ke desimal ya, harus dipastikan dulu anak mengetahui tadi ya, yang di tahap 1 yaitu pengenalan angka 1 sampai 10-nya sudah oke. Baru nanti kita masuk ke sistem desimal. Nah, aparatus yang digunakan untuk tadi ya pengenalan 2 aparatus. Aparatus konkretnya menggunakan golden beads atau manik emas, yang abstraknya menggunakan number cards seperti ini. Dan tentu nanti di akhir akan kita gabungkan juga antara golden beads dan number cards-nya. Kurang lebih ya untuk golden beads ini, tahapan pertama pembelajarannya itu adalah sama dengan 3PL. Ya, kita jelaskan dulu penamaannya, bahwa yang satu ini ya, ini adalah unit atau satuan ya. Kemudian yang ini namanya puluhan, ya, yang ini namanya ratusan,
ini namanya ribuan. Nah, dengan tentu anak bisa merasakan ya, bahwa oh, ribuan ini lebih berat dibandingkan dengan ratusan, dibandingkan dengan puluhan, dibandingkan dengan satuan, gitu. Dan sebaliknya, yang satuan ternyata tuh lebih kecil, gitu ya. Nanti setelah anak tahu namanya, kita ajarkan cara menghitungnya. Dimulai dari yang satuan. 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, 9 satuan, dan ditambah 1 satuan lagi akan menjadi 1 puluhan. Begitupun nanti puluhan ya, dihitung, kita mengajarkan ke anak ya, cara menghitungnya dari 1 puluhan sampai 9 puluhan, kemudian ketika ditambah 1 puluhan lagi maka akan menjadi 1 ratusan. Begitupun ratusan, 1 ratusan, nanti dihitung sampai 9 ratusan, ya, ketika ditambah 1 lagi akan menjadi 1 ribuan. Nah, ketika setelah selesai itu kita mengenali kuantitasnya. Nanti kita mulai deh berlatih ke anak. Kita taruh misal ya, 3 yang puluhan, 2 yang satuan misal. Adek ini berapa ya? Nanti anak akan menyampaikan, oh ini 3 puluhan dan 2 satuan. Sampai sini belum jadi 32. Ya, anak baru mengenal 3 puluhan dan 2 satuan. Makanya nanti ketika anak sudah, jadi anak tidak akan tertukar nanti, oh 32 itu bukan 3 sama 2, tapi 30 puluhan sama 2 satuan gitu. Nah, number cards ini abstraknya ya. Ini apa namanya, pakai kartu angka, kurang lebih cara pengenalannya sama, baru nanti digabungkan. Ini akan jadi jadi permainan yang seru ya. Misal nanti kita jembreng tuh angkanya 1000, nanti anak numpuk begitu, kemudian dilihat dari atas begitu, nanti akan seru sekali ya. Linear counting, yang alat aparatus yang digunakan yang pertama adalah short bit stair ya. Ini juga sama bits ya bentuknya 1 sampai 9. Kemudian nanti kan seperti ini juga sebagai apa namanya, pengulangan atau penguatan tentang kuantitas 9. Dicampur deh, digabungin. Ini yang 10 tadi ya, satu puluhan, ini 1 satuan. Nah, dari sinilah anak akan tahu 11, 12. Diawali dengan menggunakan 3PL tentu pengenalannya. Sehari ini kita jajarkan nih bits yang puluhan sama ini namanya 11. Dan ada yang namanya 12, 13 sama ya, menggunakan 3PL semua 1 sampai 3, misal 11 sampai 13. Kemudian nanti 12 sampai 14 sampai 16 dan seterusnya nanti sampai ke 19. Ini kuantitasnya. Simbolnya, nah ini pakai Sigenboard. Nah, ini Sigenboard, nanti anak juga jadi tahu urutannya. Ternyata setelah 10 itu 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 19. Jadi Sigenboard ini begini ya. Dia papan angka tapi dia satuannya itu bisa dirubah. Masa bisa bukan dirubah ya, dimasukin angka gitu ya, kebayang nggak? Nah, jadi nanti yang 10 puluhan tambah 1 satuan, nah kalau disatukan jadi 11, 12 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu digabungkan ya, kita nanti misal jajarkan bits-nya, kita minta anak menyocokkan dengan simbolnya menggunakan Sigenboard, gitu ya bisa. Kemudian 10 sampai 90 sama ya, aparatus yang digunakan pakai bits yang puluhan. Ya, sama dijelaskan menggunakan 3PL juga. Kemudian nanti setelah ini, nah ini Sigenboard. Jadi Sigenboard itu ada 2. Ada Sigenboard yang A, itu dia yang belasan. Sigenboard yang B, dia yang puluhan. Ya, sama prosesnya. Kemudian nanti dikombinasikan antara konkret dan abstraknya. Nah, begitu ya. 11 sampai 99 pun begitu. Sama. Nah, gitu ya, itu tadi linear counting. Terakhir adalah basic arithmetic atau matematika dasar. Nah, diawali dengan pengantar aritmatik, nanti kita jelaskan bukan secara simbol terlebih dahulu ya, tapi secara makna bahwa penambahan itu ternyata itu ya, kemudian ditambah 1 lagi dan menjadi lebih banyak begitu ya. Nah, itu tambah. Begitupun nanti kurang kali bagi, kita jelaskan dulu pemaknaannya nanti sebelum ke simbol
aparatusnya bisa menggunakan small number roots, ya. Ini masalah satuannya itu 3 cm. Jadi yang paling kecil 3 cm, yang 10 30 cm. Penjumlahan pengurangan bisa menggunakan number words. Dimulai dari nanti yang konkretnya, yang abstraknya, sampai nanti berlatih anak untuk menulis, ya, dituliskan, dan nanti terbiasa juga membiasakan anak untuk mengisi worksheet begitu, ya. Nah, penjumlahan, pengurangan, perkalian menggunakan short bit stair juga bisa. Nah, pembagian perkalian bisa menggunakan board di sini, ya. Jadi anak bisa membayangkan secara konkret begitu. Nah, sudah itu, ya. Bahkan nanti penjumlahan, pengurangan ini bisa sampai ribuan, ya, menggunakan green mat, ya. Nanti ribuan, mudah-mudahan terbayang, ya, ribuan, ratusan, puluhan satuan, ya. Nanti bisa menjumlahkan penjumlahan berseri ribuan, misalnya 3.452 ditambah, ya, itu menggunakan material green, green mat, ya, sama beads. Nah, itu juga bisa begitu. Baik, nanti penjumlahan atau pengurangan tanpa perubahan, ya, yang langsung bisa 5 kurang 4, atau nanti yang pinjem-pinjeman, ya, kita dulu belajar, ya, atau misal 29 ditambah 7, 9 tambah 7 berapa? Kan jadi 6 satuan, satunya udah pindah ke puluhan, gitu. Nanti itu juga bisa sampai sana. Begitu, ya. Cukup mungkin yang saya sampaikan, tentu masih sangat banyak sekali kekurangan. Karena kami juga di sini masih sama-sama belajar, ya. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat, ya, bisa membuka pintu rasa ingin tahu, ya. Jadi nanti bunda-bunda di sini tidak berhenti sampai di sini, gitu, ya. Jadi nanti bisa mencari-cari lagi, gitu, ya, untuk melengkapi apa yang kami sampaikan hari ini. Karena ini masih sangat sedikit sekali tentu saja, ya. Jadi tadi mudah-mudahan yang sedikit menjadi berkah, bermanfaat baik untuk kami maupun bunda-bunda sekalian. Oke, cukup saya kembalikan ke moderator. Silahkan Bunda Eka. Nah, Masya Allah banget, ya. Bunda Isna komplit banget nih, paket komplit pokoknya. Tadi, ya, kalau mau dimulai dari belajar di konkret dulu ke abstrak, ya, Iya. Bunda, ya. Nah, nanti kalau misalkan masih ada yang kepo-kepo nih, gimana nih cara nih ngenalin yang konkret tuh gimana ya, yang abstrak tuh gimana ya, nanti bisa langsung aja, ya, pantengin di grup mentoring, ya, Bunda. Ini ada yang, kalau misalkan ada yang belum gabung, bisa di-share link WA grupnya, ya, Bunda, ya, di kolom chatnya, takutnya ada yang belum bergabung, gitu. Langsung ke pertanyaan saja, ya, ini sudah ada nih. Nah, ini gini, dari Bunda Vira, bagaimana mengenalkan konsep ganjil genap menggunakan cards and counters? Anak saya usia 4 tahun sudah bertanya, apa itu ganjil genap? Karena kalau ayahnya ke kantor, ayahnya suka nanya ke saya, ini tanggal ganjil atau genap? Wah, ini anaknya sudah mulai kritis, ya, pertanyaannya. Iya. Mungkin dari Bunda siapa nih yang mau menjawab? Dipersilakan, ya. Oke, boleh, ya. Mungkin saya izin menjawab, nanti Bunda Faila bisa menambahkan, ya, kalau ada yang kurang. Nah, ini cara mengajarkan cards and counter. Yang pertama adalah, nah, sebenarnya sebelumnya saya jelaskan dulu nih materialnya. Ini Vira, ini teman saya S1, ya. Assalamualaikum Vira, sehat? Waalaikumsalam Isma, Masya Allah hebat pisan. Oh, enggak lah, Fir. Nah, ini, ya, jadi kita susun dulu angkanya, ya, begitu. Kemudian nanti kita susun counters atau alat hitungnya di bawah angkanya. Peletakannya, nah ini yang harus diperhatikan. Untuk satu langsung di ini, ya. Kemudian untuk angka genap, ya, itu diletakkan sejajar. Nah, kemudian nanti untuk angka yang ganjil, sisa satunya itu bisa digunakan di tengah. Ya, di tengah. Kemudian begitupun nanti sampai 9. Kemudian nanti cara mengajarkannya adalah menggunakan stick, ya. Baik itu mungkin sumpit atau pensil atau tangan pun bisa. Nah, nanti kita ajarkan ke anak bahwa satu ini tangan tidak bisa lewat.
begitu. Berarti dia ganjil. Kemudian 2, kalau 2 kan ketika kita, ini misalkan ada 2 ya, kita tarik garis di tengah, itu kan tangan atau ini bisa lewat. Oh, berarti itu genap. Kemudian 3 ya, itu satunya ditaruh di bawah, kemudian oh ternyata tidak bisa lewat, berarti ini ganjil. Terus kadang ada anaknya yang kritis, bisa kok Bun lewat sini nih, nanti diputerin tangannya sama dia. Kita bisa ganti cara penyampaiannya. Kalau angka ganjil itu adalah angka yang ada ya, yang buletan atau countersnya itu tidak punya pasangan. Misal kita ngajarin pakai koin, ya. Kalau angka ganjil itu adalah angkanya ya, di angkanya itu ada koin yang tidak punya pasangan. 1, angkanya koinnya punya pasangan tidak ya? Tidak punya, berarti dia namanya ganjil. Ya. Kemudian 2 itu punya pasangan nggak ya koinnya? Oh ternyata semua punya pasangan, berarti genap. 3, oh ini ada yang punya pasangan, tapi ternyata ada 1 yang tidak punya pasangan. Oh berarti dia ganjil. Gitu. Seterusnya sampai 9. Jadi tadi bisa kita gunakan tongkat ya. Nah, kita buat tarik garis ke bawah melewati koinnya. Kalau mentok, nah berarti itu ganjil. Tangan kita tidak bisa lewat. Kalau genap berarti bisa lewat. Begitu, Fir. Baik, Masya Allah, sudah jelas. Oke. Karena kalau pikiran kita kan kalau ganjil genap itu yang bisa dibagi 2. Bagi 2. Nah, sedangkan anak tahun itu kan nggak kebayang yang dibagi 2 tuh gimana. Ini jadi ketemu ininya. Gitu. Caranya. Jazakillah khair. Amin wa jazakillahu khair. Faila, Mbak Faila mau nambahin? Enggak, udah lengkap, ya. Sama saya juga aplikasinya juga seperti yang Teh Isma sampaikan, yang ganjil itu ya ada pasangannya, nggak ada temennya gitu. Kalau untuk yang genap, yang ada temennya, mungkin seperti itu. Sama seperti yang disampaikan Teh Isma tadi, gitu. Iya, begitu. Ya, begitu Bunda moderator. Bunda Eka sih. Cukup ya, Bunda ya, jawabannya ya. Mungkin sedikit saya tambahin sedikit ya. Itulah ya uniknya metode Montessori itu kalau kita kenalkan dari apa sih yang abstrak ke yang dari konkret ke abstrak tuh itu ya Bunda ya. Jadi benar-benar kita kenalkan tuh emang dari yang konkretnya, yang nyatanya gitu ya. Kita tahu nih, oh ini tuh pasangannya tuh apa sih? Pasangannya apa sih? Pasti kayak gitu ya kan, anak kecil juga belum tahu nih pasangan tuh apa gitu ya. Kita kasih tahu aja ini nih pasangan nih Dek gitu kan, bisa ya Bunda ya. Oh iya. Iya. Lalu dari Bunda Tri nih, Masya Allah ilmunya keren sekali, Masya Allah. Terima kasih ya Bunda-Bunda nih, emang materinya luar biasa banget nih. Lalu ada Bunda Mutia, Masya Allah sangat tercerahkan, Alhamdulillah. Mungkin Bunda-Bunda yang akan bertanya lagi, dipersilakan atau sudah saja? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilanjut di grup WA ya. Bunda, oh ya, di mentoring ya Mbak ya. Benar, nggak usah malu untuk bertanya ya Bunda. Tapi di sini kita sama-sama belajar juga. Insya Allah. Nanti mentoring kita berapa ya Mbak? Insya Allah tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Ya. Iya, pasti seru nih ya. Nanti kita seru-seruan bareng bikin ini ya, bikin ya, DIY ya. Benar. Jadi jangan keluar dulu ya Bunda-Bunda ya dari grup WA ya. Harus tetap semangat, harus betah dulu di grup ya. Insya Allah Senin nanti ya. Ya, insya Allah bakal Senin. banyak ya, Iya, banget. Benar. Insya Allah, ya. Baik Bunda, mungkin saya tutup saja ya Bunda. Iya Mbak, boleh. Masya Allah. Terima kasih untuk Bunda-Bunda ya, yang masih antusias banget nih pagi-pagi nih. Nanti kalau misalkan masih ingin belajar terus, nanti insya Allah nanti di tanggal 9 Bunda Faila dan Bunda Isma nanti akan
mendampingi ya di WA Iya, group ya. insya Allah. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami aturkan maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.